Afwan, saya mengganti MC yang sebelumnya karena beliau sedang ada agenda lain. Baik, bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz dipersilahkan atau melalui chat yang nanti akan kami bacakan kepada Ustadz. Ya, silakan Ibu mau bertanya langsung dengan Ustadz. Ibu, mikrofonnya bisa di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kalau ada seorang istri yang sudah lepas masa iddahnya, menjelang lepas masa iddahnya, dia berpikir untuk sudah usianya 50-an lebih lah, berpikir untuk tidak menikah lagi karena ingat ketika suaminya menjelang wafat itu bilang kepadanya bahwa saya nanti ingin bertemu kamu di surga gitu. Dalam pikiran si istri ini bahwa dia hanya akan bertemu, dia pengen ketemu dengan suaminya juga karena suaminya juga pengen ketemu dia. Takut kalau nikah lagi nanti nggak ketemu suaminya gitu. Tapi ada juga di pikiran si istrinya juga itu bahwa kayaknya usia 50-an juga tahun gitu. Kayaknya udah cukup lah untuk selama ini berumah tangga, jadi nggak punya keinginan lagi untuk berumah tangga. Boleh berpikir seperti itu nggak, Ustaz? Nggak ingin menikah lagi gitu, kalau usianya sudah segitu misalnya. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Dalam tinjauan fikih tentu boleh, ya, boleh seseorang memutuskan tidak ingin menikah lagi sepeninggal suaminya. Ya. Ini harus, ya, artinya Islam menghendaki pemahaman al-aslu al-ibahah, ya. Ya. Tapi ini ya, kalau kira-kira nih ya, kalau saya nggak menikah gimana kalau nanti saya terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh, ya. Karena Al-Quran mengatakan dzalika liman khasyal anata minkum, ya. Tapi sebaliknya enggak, insya Allah saya aman-aman aja, ya. Sudah nggak ada istilahnya gangguan atau fitnah-fitnah yang sifatnya terkait dengan lawan jenis misalnya, ya sudah, ya, sah-sah aja bagi dia untuk, ya. Jadi secara aslinya nikah kan memang mubah, ya, tapi bisa wajib kalau kemudian nggak nikah itu berdampak, ya, berdampak kepada satu kemaksiatan yang besar, ya, atau bisa menjadi makruh kalau ya menikah itu ternyata cuma ya kebetulan nih ada suami kaya ini, tajir nih, ya, kemudian nanti saya bisa dapat, ya, dapat warisannya misalnya, maka menjadi kurang baik, ya, ya, jadi makruh. Itu pertama. Kedua, ya, tidak benar kalau gara-gara nikah dengan orang lain nanti enggak bertemu lagi dengan suaminya di akhirat, ya. Karena dalam hadis dikatakan bagi wanita yang bersuami lebih dari satu karena meninggal, ya, maka di akhirat Allah akan memberikan takhyir, ya. Takhyir itu apa? Hak memilih. Mau memilih suami yang A, suami yang B, suami yang C. Ya. Memang kemungkinan nggak ketemu lagi itu ada. Kalau ternyata suami yang kedua itu ternyata lebih baik ibadahnya, lebih baik akhlaknya, wah, lebih lebih murah rezekinya, pokoknya keunggulannya lebih banyak, ya. Karena nanti
Rasulullah mengatakan ketika wanita muslimah itu disuruh memilih kepada mantan-mantan suaminya itu, maka dia akan memilih suami yang terbaik. Ya, kalau ternyata yang terbaik itu satu, yang pertama, ya tentu dia akan balik yang pertama. Ya, maka harus dipikir dengan jelas ya. Dalam Islam nggak ada istri rame-rame itu. Istri tetap punya satu orang. Ya. Harus takhir ya. Maka pentingnya tadi wa may yattaqillaha wa may yatawakkal. Ya. Takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah dan bertawakal. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya. Ya, dia berpikir bahwa berumah tangga itu secara pemahaman Islam bukan sekedar mengisi agenda kehidupan, ya. Tapi berumah tangga dalam Islam itu dalam rangka ya menempatkan diri dalam sebuah agenda amal soleh di balik berumah tangga. Ya. Sehingga ketika seseorang memutuskan saya sudah nggak berumah tangga, ya. Bahkan ada seorang yang udah dapat rekomendasi orangnya baik, soleh, ahli ibadah, nggak mau. Datang lagi nggak mau. Ya. Padahal apa jadinya kalau ketidakmauannya itu ya menghalanginya untuk mendapatkan pahala-pahala berbakti kepada suami, ya. Ya. Jangan dikira ya sekedar menyediakan teh ya ya katakan menyetrika bajunya itu sia-sia di sisi Allah, ya. Ya, pasti itu ada pahalanya, ya. Kok bisa gitu aja ada pahalanya? Coba dibalik sekarang, ya. 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 Di depan suami seseorang ya sama tamunya begini, Pak kok bajunya lecek Pak, sini Pak saya setrikain, ya. Tersinggung nggak suaminya? Ya. Ya, siapa dia kamu nyetrikain bajunya, ya. Maka sebagaimana kebaikan-kebaikan istri itu kepada suaminya yang sah di sisi Allah, ya, itu menjadi sebuah kebaikan amal soleh, begitu juga sebaliknya, ya. Ya. Janjian sama temennya, ayo kita ya, bukan suami istri janjian, ayo kita hari ini makan bersama ya di rumah makan A misalnya. Suaminya tahu apa kira-kira perasaan suaminya, ya. Atau juga sebaliknya, ya. Jadi sebagaimana kegiatan manusia laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu ya, bisa menjadi dosa, ya. Ya, maka begitu juga kegiatan seorang suami dan istri itu apapunnya menjadi bernilai pahala. Ya. Ya. Bagaimana kalau ternyata dia usianya 50, ternyata Allah masih beri kesempatan 20 tahun lagi hidup. Ya. 20 tahun itu dia bisa berbuat kebaikan A, bahkan B, dan sangat banyak yang berulang-ulang kepada suaminya yang kedua. Ya. Sehingga ya, kalau dipahami dengan semangat ketakwaan, ya bisa jadi berapa miliar pahala yang hilang kepadanya hanya karena dia membuat keputusan yang kurang tepat. Ya, nggak nikah, saya nggak mau nikah lagi. Lu cukuplah 50 tahun mau hidup sendiri misalnya. Ya. Ya sekali lagi secara fikih tidak dosa. Ya. Ya, cuma secara fadilah ya, secara keberuntungan keakhiratan bisa jadi keputusan ini sangat merugikan bagi orang beriman. Kalau mau alami aja ya, kok ibu udah menjanda 5 tahun nggak nikah, ya mungkin dalam hati jawab bukannya nggak mau, tapi memang belum ada jodohnya, lain lagi itu ya. Tapi datang lagi ditolak, maka itu bisa memutus peluang-peluang pahala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Apa ada pertanyaan berikutnya yang mau disampaikan? Baik, ini ada di chat Ustadz pertanyaan.
Dari Ibu Yanita Stafitri, izin bertanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan talak 1, 2, 3, dan setelah berpisah suami istri bagaimana terkait dengan pembagian harta? Ya kalau sudah berpisah aslinya ya terjadi mata'un bil ma'ruf ya kompensasi ya, kompensasi ya terhadap istri yang sudah diceraikan ya. Alil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin wa 'alal muqtiri qadaruhu 'alal musii'i qadaruhu. Ya, ya, kita berbicara tentang keimanan ya. Saya nggak berbicara tentang hukum positif yang ada atau adat yang ada. Ya. Ibaratnya kalau orang itu beriman kepada Allah ini ya aturannya ini petunjuk-petunjuknya. Kalau memang dia kaya, berilah kompensasi yang besar ya. Jangan sampai punya duit tabungannya 100 juta, masuk kompensasinya cuma 1 juta. Itu nggak benar itu. Ya, paling tidak ya 100 juta misalnya ini kompensasi karena kita sudah berpisah misalnya. Kalau ternyata di balik ya harta itu ada harta istri ya maka dia harus kembalikan ya. Ya. Misalnya mobil ini yang beli istri ya udah langsung kembalikan. Ya nggak ada ya tapi kan yang bayar pajak kan saya ya. Suami bayar pajak mobil istrinya yaitu sebagai konsekuensi suami. Adapun hak miliknya kan hak milik istri ya harus dikembaliin ya apa saja kalau mungkin ya ini yang membeli perabotnya ini ada televisi, ada ini saya, ya udah kembaliin ya. Ataupun dihitung secara apa dirupiahkan misalnya ya. Ya gimana ditawarin aja gimana mau saya rupiahkan TV ini kira-kira 2 juta. Dulu yang membeli mesin cuci saya istrinya ya. Diuangkan semua baru diberikan. Ya hasilnya seperti itu ya. Pada harta-harta yang mungkin milik berdua misalnya ya. Bagaimana rumah ini tanahnya milik istri, bangunannya milik suami, ya berarti bisa dijual ya. Berapa nilai tanah, berapa nilai bangunan ya. Itu dikembalikan. Aslinya dalam urusan harta ya semuanya harus betul-betul bertakwa kepada Allah ya. Semua harus berpikir jangan ada barang haram yang ternikmati secara tidak sah ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kehidupan salafus saleh ya. Kalau sudah ada keluarga yang meninggal, mereka bersegera mengembalikan membaginya ya. Bukan karena ngebet ingin dapat, tapi saking takutnya kalau ya seseorang itu menikmati sesuatu yang bukan miliknya lagi ya. Ya, istri semuanya bersepakat, istri tidak ingin kan bagian saya di sini 1/8 ya. Saya tidak ingin ternyata saya harus menikmati sesuatu yang bukan milik saya ya, mungkin sudah menjadi milik anaknya dan seterusnya. Ya, itu jadi merupakan kewaroannya begitu ya. Nah, memang dalam urusan harta memang harus ada akhlak wara ya. Jadi kalau ada akhlak wara masing-masing baik suami maupun istri yang sudah menjadi mantan, insya Allah ya masing-masing tidak ingin menikmati yang kepada haknya, sebagaimana juga tidak ingin menuntut sesuatu yang bukan haknya. Ya bahkan wa may yukashuha nafsihi ya. Di lapangan ada pernah sampai ke saya misalnya berebut kepemilikan sesuatu ya. Karena khilaf, karena ada terjadi salah pengingatan kan nggak ada buktinya ya.
Ya, kata suami, ini TV yang beli saya. Kata istri, enggak saya. Ya, ribut itu ya. Ya. Kata istri, karena saya beli, saya ingin ambil ini. Kata suami, enggak bisa, ini saya yang beli. Ya, ya ada seharusnya ya dalam kondisi seperti itu, ya, ya ngalah aja. Ya, kalau ternyata yang benar itu adalah dirinya, ya udahlah, buat kamu silakan, buat istrinya, maksudnya mantan istrinya, ya. Toh di sisi Allah ya lagi-lagi memang pertimbangannya Allah, ya. Yattaqillah, toh di sisi Allah dia beruntung telah memberikan satu kompensasi. Ya. Kalau ternyata istri yang benar, berarti dia ya terjaga dari menikmati sesuatu yang bukan haknya. Ya. Ya, sampai mertuanya bilang, saya jadi malu ini. Ya katanya, aduh masa gara-gara TV aja rame katanya ya. Ya. Kalau ya, TV berapa sih ya katanya ya. Kalau ya walaupun nggak boleh juga. Kalau masih mobil yang diributkan masih lumayan kan karena nilainya masih besar. Tapi TV berapa sih nilainya ya. Ya begitulah insyaallah jamaah rahmatullah ya. Mohon maaf ya sampai di sini insyaallah kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.